wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menunjuk dari salah satu kalian untuk memimpin doanya. Kepada Kalsum untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan klasikal secara online. Adapun topik yang akan kita bahas adalah perkembangan toleransi antara etnis dan agama. Tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengenai alasan pentingnya menaati aturan atau norma berperilaku, memahami keragaman aturan dalam berperilaku dalam konteks budaya dan bertindak atau bertimbangan dari terhadap norma yang berlaku. Nah, kegiatan kita kali ini akan berlangsung selama kurang lebih dari 60 menit. Jadi saya berharap kalian dapat berpartisipasi secara aktif dalam semuanya. Dan kemudian harus mengaktifkan kameranya supaya lebih aktif lagi dan efektif. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin bertanya kepada kalian berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yaitu pengembangan toleransi dan etnis serta agama. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui mengenai apa itu toleransi dan etnis? Saya, Pak. Ya, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ega. Iya, Pak. Jadi menurut saya toleransi itu bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menghargai atau menghormati orang lain, baik itu dari segi budaya, agama maupun suku atau ras. Nah, contohnya itu kita menghargai agama lain ketika mereka beribadah, kita tidak mengusiknya dan tidak menghina orang lain mengenai bentuk tubuh atau apapun yang beda dari kan ada penggolongan manusia berdasarkan nilai kebiasaan atau adat istiadat. Nah, biasa juga orang menggolongkan dirinya berdasarkan garis keturunannya. Itu saja Pak yang saya ketahui tentang toleransi dan etnis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ria Gatria. Saya persilakan kepada Wanda Erna menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Pak. Jadi yang saya ingin jelaskan yaitu etnis. Jadi apa itu etnis? Menurut saya etnis itu adalah suatu konsep di mana yang diciptakan oleh sebuah masyarakat berdasarkan ciri khas dari masyarakat itu yang dimiliki oleh yang tentu saja dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut yang dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Mungkin seperti itu saja, Pak. Ya, terima kasih kepada Wanda Erna. Nah, jawaban dari kalian itu sudah benar. Nah, tapi kita akan mengulas lebih lanjut mengenai pengembangan toleransi etnis dan agama. Nah, baiklah, sekarang saya akan menampilkan PowerPoint dan menjelaskan materi bimbingan kita hari ini. Saya harap kalian
akan memperhatikannya dengan baik. Apakah PowerPoint sudah bisa dilihat? Iya, Pak. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai pengembangan toleransi etnis dan agama. Nah, yang pertama itu pengertian toleransi etnis dan agama. Mengenai pengertian toleransi, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Kemudian dari pengertian etnis itu tersendiri, pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Nah, pengertian agama itu tersendiri yaitu dilihat dari sudut pandang sosiantropologi atau ilmu-ilmu sosial pada umumnya, agama adalah berkaitan dengan kepercayaan dan upacara atau ritual yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, agama di sini berkaitan dengan kata sosiologis yaitu atau Vilfredo Pareto, yaitu pengalaman dengan yang di atas atau sesuatu yang berada di luar, sesuatu yang tidak terjemah, dalam buku Marsali tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu mengenai toleransi beragama. Nah, di sini toleransi beragama memiliki 4 prinsip atau 4 macam, yaitu pertama, prinsip toleransi beragama, di mana prinsip toleransi beragama ini tidak boleh ada pelaksanaan dalam beragama, baik itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. Dan manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinan itu. Yang kedua, tujuan toleransi beragama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus berdalam ajaran-ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran agamanya, serta mewujudkan stabilitas nasional dengan adanya toleransi umat beragama. Secara praktis, ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan. Yang ketiga itu manfaat dari toleransi beragama. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama, dapat mempererat tali silaturahmi, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat, dan lebih mempertebal keimanan. Yang keempat atau terakhir yaitu indikator toleransi beragama. Indikator sikap toleransi beragama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan saling menghormati antara sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan aliran. Saling membantu antara sesama dalam kebaikan. Tidak mau ikut serta mengolok-olokkan orang yang berbeda dengan dirinya. Tidak mau menertawakan suku, agama, budaya, ukuran tubuh, gender, atau orientasi seksual seseorang. Memfokuskan pada persamaan, bukan pada perbedaan. Tidak menolak orang yang berbeda atau tidak berpengalaman untuk bergabung. Dan membela orang-orang yang diolok atau dicela. Nah, selanjutnya yaitu toleransi antara etnis. Nah, di dalam teori toleransi terdapat dimensi, yaitu toleransi antar etnis, toleransi sosial,
dan toleransi dalam kepribadian. Dimensi antara etnis meliputi sikap terhadap perbedaan mencakup kedalaman kaum mayoritas dan minoritas baik ras maupun etnis. Contohnya, saling memahami perbedaan baik dalam perbedaan warna, kulit maupun letak geografis. Dalam bermasyarakat tidak jarang perbedaan gaya bahasa menjadi salah satu faktor yang disalahartikan. Nah, selanjutnya ada dimensi toleransi sosial meliputi kontak sosial yang terjadi di tengah masyarakat akan sebuah perbedaan melalui pola keterbukaan kontak sosial sehingga menciptakan sebuah komunikasi antar etnis yang baik. Nah, dan dimensi toleransi kepribadian meliputi penggambaran mengenai realitas lingkungan yang berada pada sebuah kebudayaan yang multikultural. Contohnya adalah sebuah perlakuan di antara kedua etnis yang saling menghakimi antara satu sama yang lainnya. Nah, yang terakhir itu mengenai kiat-kiat dalam pembangunan sikap toleransi dalam agama. Terbagi dari 3, yaitu pertama, menahan angkara murka. Di sini bahwasanya toleransi itu adalah kerelaan hati dan kelapangan dada, bukan karena menahan kesempitan dan terpaksa sabar, melainkan toleransi adalah bukti kebaikan hati, lahir, dan batin. Kedua, memanfaatkan dan berlapang dada. Nah, apabila ada seseorang melampiaskan kemarahan dirinya, maka ia akan hina dan tergelincir. Namun, pada sikap memaafkan dan berlapang dada terdapat kenikmatan, ketenangan, dan kemuliaan jiwa. Yang ketiga, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengharapkan apa yang ada di sisinya, maka dia akan memaafkan orang lain, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai berkaitan dengan materi kali ini? Jika ada, tolong diajukan tangannya. Nah, saya rasa materi kali ini yaitu pengembangan toleransi etnis dan beragama sudah dipahami. Saya akan memberikan sebuah soal evaluasi. Di sini kalian siapkan terlebih dahulu kertas dan pulpen kalian. Iya, Pak. Ya. Dan silahkan menjawab soal evaluasi ini kurang lebih dari 5 menit ya. Dimulai dari saya akan memperlihatkan contoh soal evaluasinya. Ya, sudah dilihat? Iya, Pak. Ya, saya persilakan untuk menjawabnya terlebih dahulu, kurang lebih dari 5 menit. Sudah dijawab? Ya, sudah jawab? Iya, Pak. Ya, berhubung juga waktu menjawab soal evaluasi sudah habis, baiklah. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan mengenai soal evaluasi ini? Tanpa saya tunjuk. Saya Ya, saya persilakan kepada Mbak Kalsum. Ya,
Saya persilakan kepada Om Karsum Asri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Nah, kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Terima kasih. Ya, saya rasa jawabannya telah sesuai mengenai bagaimana cara mewujudkan kerukunan antara umat beragama. Ya, selanjutnya jawaban kedua, siapa yang ingin menjawabnya? Pak. Saya persilakan kepada Awanda Irna. Terima kasih Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi soalnya menurut pendapat Anda, apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi dalam masyarakat? Jadi menurut saya apabila ada seorang pemimpin yang tidak mendukung adanya toleransi dalam masyarakat, maka yang terjadi itu adanya perpecahan. Nah, untuk itu diperlukan pemimpin yang memiliki toleransi yang tinggi agar hidup kita itu damai, aman, dan juga tentram. Nah, juga tidak akan merasa resah meski kita di dalam masyarakat itu hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada jawabannya. Nah, betul sekali apa yang kalian katakan. Ternyata dalam materi ini kalian sudah mengerti mengenai pengembangan antara toleransi etnis dan beragama. Nah, baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, marilah kita akhiri kegiatan kita akhir ini dengan ucapan alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman sehat selalu dan tetap belajar. Untuk pengetahuan kalian hari ini, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.